Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai lab vulnerability scanning with Kali Tools. Jadi di dalam tujuannya ini di lab kali ini itu kita akan mengeksplor mengenai tools ya. Tools itu alat pemindaian kerentanan jaringan dan kita akan menggunakannya untuk melakukan pemindaian kerentanan di sini ya pada host target. Jadi di sini perform network scan with Nmap. Use Greenbound vulnerability management to perform a vulnerability scan. Jadi kita akan menggunakan Greenbound untuk vulnerability management ya, untuk melakukan pemindaian kerentanan. Jadi di skenario itu, in a previous lab you use Nmap to enumerate a host computer that has creating unusual traffic on the network. In this lab, you will use Nmap and Greenbound Vulnerability Management (GVM) to scan the system to identify potential vulnerability. Jadi di lab sebelumnya kan kita menggunakan Nmap untuk menghitung host komputer yang menghasilkan lalu lintas menghasilkan lalu lintas yang tidak biasa ya di jaringan. Jadi di level ini tuh kita akan menggunakan Nmap dan Greenbound untuk vulnerability management untuk memindai sistem guna mengidentifikasi potensi kerentanan. Jadi di sini di bagian instruction kita akan mengurangi atau menjalankan Nmap untuk masuk ke mesin virtual. Jadi in this part we will use Nmap and NSA script to uncover potential vulnerabilities in a target host. Jadi pada bagian ini kita akan menggunakan script Nmap dan NSA untuk mengungkap potensi kerentanan pada host target. Jadi langkah pertama itu kita akan mulai virtual mesin kita akan login ke virtual mesin kita, lalu kita di dalam terminal section itu, di dalam terminal sesi itu kita akan expand the terminal window to full screen. Jadi kita akan memperluas screen kita, terminal kita, jadi dengan menggunakan ping untuk menentukan apakah komputer dengan alamat 10.6.623 ini dan Greenbound VM itu dapat dijangkau melalui jaringan. Oke, jadi kita lakukan ping terlebih dahulu ya untuk mengecek jaringan. Oke. Oke, kita ping C, lalu diikuti IP ya, 6.3 di sini. 0.23. Oke. Jadi di sini kita telah berhasil melakukan ping ya. Jadi
min 5 di sini memberitahu perintah ping untuk berhenti setelah 5 kali percobaan ya. Jadi di Linux ini jika opsi min si tidak ditentukan, maka perintah ping akan terus berlanjut tanpa henti hingga kontrol C itu dikeluarkan. Jadi kedua itu kita akan mengidentifikasi port dan layanan yang terbuka di sini. Jadi kita akan melihat mereview hasil tinjauan dari pemindahan nmap pada host dengan alamat IP 6.23 ini. Jadi menjalankan pemindahan ping pada host target menggunakan perintah nmap -sv. Jadi dimana kita akan dengan catatan di sini daftar port dan aplikasi yang ditemukan pada host tersebut. Oke. And sv lalu sertakan alamatnya 6.6.23 kita jalankan. Nah di sini kita sudah memulai pingnya ya, alias nge-scan aja misalnya. Nah kita tunggu. Jadi di sini kita bisa lihat ya hasilnya, port berapa yang terbuka. Lalu kita selanjutnya itu akan identify the operating system running on the target computer using nmap min-o. Jadi kita akan mengidentifikasi sistem operasi yang berjalan pada komputer target menggunakan min-o ya, sudo nmap min-o dengan sudo nmap min-o 6. Nah kita lakukan kali. Apakah sudah tidak ada yang target spesifik. IP coba gede. Nah ternyata dia gede ya, jadi di sini terdapat unknown MAC address-nya tidak diketahui ya. Nah jadi dia keluar outputnya seperti ini. Nah lalu di step 3 itu kita akan menggunakan nmap untuk vulner script to scan for vulnerabilities. Jadi gunakan script nmap vulners untuk memindai kerentanan ya. The vulner script display unknown vulnerabilities and the corresponding CVE. The vulner script use the open port and software version information to search for common platform enumeration CPA name that relate to identified service. Jadi script vulner menampilkan kerentanan yang diketahui dan CVE yang sesuai dengan script ya. CVE yang sesuai. Jadi script vulner ini menggunakan informasi port terbuka dan versi perangkat lunak untuk mencari nama enumerasi platform umum seperti CVE yang terkait dengan layanan yang teridentifikasi. Kemudian itu di sini script tersebut membuat permintaan ke server jarak jauh untuk mencari tahu apakah ada kerentanan yang diketahui untuk CPA tersebut ya di sini.
Jadi kita akan menggunakan nmap min script, perintah nmap min script untuk meluncurkan script vulnerabilities ini ya. Jadi sintak untuk perintah ini ada nmap min sp min script. Oke, di sini disertakan targetnya dengan argumen script min cvss membatasi keluaran hanya untuk CVE yang memiliki skor CVSS lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam argumen. Jadi kerentanan yang dilaporkan adalah kerentanan dengan skor CVE sama dengan atau lebih tinggi dari 4. Jadi output dari perintah ini akan terlihat seperti yang ditunjukkan pada oke. MF, 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 oke, kita no fullness. Oh, salah gitu. Fullness disertakan argumen atau saya fullness argumen min cfvv rgs min cf min cf ss tvss os disertakan alamat IP-nya. Oke, nah di sini dia memulai pemindaian ya. Nah, jadi outputnya dia akan keluar seperti ini. Nah, sama seperti yang ada di soal ya. Jadi kita untuk use the National Vulnerabilities Database at NIST to learn more about the identify. Jadi di sini tuh gunakan basis data NIST ya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerentanan yang teridentifikasi dan bagaimana kerentanan tersebut dapat dieksploitasi. Jadi dalam website ini kita masukkan NVIDIA GV ini ya di sini. Telah kita dapat di sini. Oke. Jadi di sini tuh ada CVE ini ya kita uji satu-satu nih di dalam website ini. Oke, kita skip aja ya. Lalu pada part ini kita akan menggunakan use GVM to scan for vulnerabilities. Jadi GVM is part of the open source vulnerability management suite of product. Jadi di mana kita menggunakan GVM untuk memindai kerentanan. Jadi GVM di sini itu merupakan bagian dari rangkaian produk manajemen kerentanan yang dimana sumbernya itu open source ya. Open source itu sumber terbuka yang diproduksi oleh Greenbone Network. Greenbone Network ya di sini. Jadi pemilihan GVM ini merupakan salah satu pemindaian kerentanan yang open source ya, yang paling banyak digunakan, tidak seperti Nmap. Jadi GVM ini menggunakan interface antarmuka
grafis ya. Jadi dia menggunakan interface ya untuk memulai pemindahan dan melaporkan hasil pemindahan perencanaan. Jadi di step 1 ini kita ngeverifikasi install produk GVM ya. Jadi sini sebelum pemindaian apapun penting untuk memverifikasi bahwa GVM telah terinstall dengan benar dan file yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanannya itu telah diperoleh. Jadi kita untuk memverifikasi pengaturan layanan GVM menggunakan perintah sudo gvm check setup command. Jadi perintah ini memverifikasi pengaturan telah sesuai dengan benar. Oke, kita dengan perintah sudo gvm check setup. Oke, sini kita jalanin ya. Jalan menggunakan check setup. Oke, jadi jika ada masalah, jalankan perintah yang disarankan untuk memperbaiki masalah tersebut. Lalu jalankan kembali perintah gvm check setup. Jadi setelah semua transaksi itu, perintah tersebut akan menampilkan seperti versionnya. Ini ada masalah ya. Terus sudo gvm stop. Oke, jadi jika tadi kan disuruh berhenti, jadi kita akan membuka interface ya GVM ini. Jadi jalankan pemindahan GVM menggunakan perintah sudo gvm start. Kita juga dapat mengakses script GVM start melalui menu aplikasi di desktop kali ini. Ya. Jadi di sini karena sudah ada di vulnerabilities GVM start, jadi kita ada kemungkinan GVM sudah berjalan sebagai hasil dan proses pengaturan pemeriksaan sini. Jadi output dan perintah tersebut akan terlihat seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di akhir output akan muncul pesan mengatakan bahwa pemindahan sedang dimulai. Oke, kita jalankan GVM start ya. Kita ganti aja stop jadi start. Ups. Oke, hasilnya kayak gini. Jadi di sini itu dia secara otomatis membuka halaman GVM nya di sini. Lalu jadi jendela browser kita akan terbuka dengan peringatan yang dapat diabaikan di sini. Oke. Lah. Oke. Event. Oke. Oke, kita buka kembali advance. Oke, kita terima ya. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Klik tombol oke di sini kan
di halaman login kita masukkan Instagram admin dan kata sandi kali sign in. Oke, di sini kita sudah masuk ke antarmuka aplikasi Givema. Jadi scanner akan terbuka di pelamban di browser. Jadi di sini, jadi di kita tuh di sini disuruh scan, lalu tax. Oke, kita sudah scan tax dari bilah ini. Akan muncul 3 icon. Oke, sini kok. Seharusnya di sini ada sepenuh lagi ya. Oke, oh ini keliling. Oke, ini kita tepatin dulu ya. Nah, open lagi kali ini ya. Oke, sini sedang berjalan ya server kita. Oke, sini kita masuk dengan kali. Nah, kita jalankan di terminal. Nah, di sini carikan scan. Ini aplikasinya terbuka ya. Oke, sini webnya sudah terbuka, kita masukkan lagi, login ulang. Oke, kita akan masuk ke scan, ke tax. Seharusnya ada tax wizard di sini. Oh, ini kita pilih tax wizard. Lalu oh, ternyata artinya itu magic wizard itu tongkat. Oke, pada step ketiga itu jadi kita akan mulai pemindaian host target untuk menemukan kerentanan. Jadi di step kali ini kita akan memindai komputer target yang sama untuk mencari kerentanan yang kita lakukan dengan pemindaian nmap ya. Jadi sini pada kotak IP address atau hostname masukkan alamat IP ini ataupun ini ya bebas. Oke, kita lalu klik start ya. Nah di sini dia akan
Jadi di sini kita nunggu beberapa menit ya. Jadi tunggu hingga selesai. Status presentasi selesai, ditampilkan di layar di sini. Oke. Nah, di sini statusnya 0 ya. Oke, coba kita. Nah, di sini ketika kita klik record saat sedang berjalan itu, jadi kita bisa analisis ya di sini. Ketika aplikasi sedang berjalan itu, artinya itu tunggu selesai dulu. Status ini 100. Oke, ini masih nol ya kan? Ini 100%. Di sini terdapat informasi detail tentang laporannya. Misalnya ini karena di sini informasinya belum dapat karena belum 100% ya statusnya 80%, masih berjalan 2% ya di sini. Oke, mungkin ini cukup agak lama ya. Jadi jika selesai itu kita bisa melihat reportnya, tanggalnya. Di sini kita bisa melihat detail host-hostnya. Terus di sini CV-nya akan keluar ya. Jadi kita bisa mendownload file ya untuk import laporan ya. Oke, mungkin karena ini lama, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalahnya di sini result information 8% ya.